pengen ninggalin legacy di Ambon, karena kita kan nggak seterusnya di Ambon. Jadi di masa yang saya dipercayakan oleh manajemen, saya harus lakuin sesuatu dong gitu. Dan saya bilang ke tim saya, bilang, kamu tuh ya kalau cuma di sini cuma dibayar gaji sama perusahaan, terus kamu duduk-duduk nggak ngelakuin apa-apa, cuma ngelakuin yang sudah pernah dilakukan, ngapain harus ada kamu di sini gitu, pertanyaan saya. Yes. Kita harus lakukan sesuatu, dan kita pulang tuh udah harus jadi, gue udah lakuin tinggal sesuatu, bukan untuk nama ya, saya sekali bukan untuk nama saya, bukan, tapi masa sih di situ berbulan-bulan nggak ada gunanya, terus ngapain aja ya please gitu. Dan kita nggak mau aja kayak gitu. Selama hampir 6 bulan, 5 bulan lah, 5 bulan sekian mau 6 bulan nih tanggal 10. Pengalaman berkesan jadi seorang GM Ambon apa, Bu Feli? Hai sahabat AP1, welcome back to CV Talk Podcast. Edisi kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang Sri Kandi AP1 yang saat ini menjabat sebagai seorang General Manager Bandara Patimura Ambon. Tentunya tugas seorang General Manager, orang nomor 1 di bandara, merupakan tugas tanggung jawab yang sangat besar sekali. Kita sambut, semangat pagi Bu Feli Sansochi, benar? Betul. Wes, Sansochi terdengarnya ini ya, nggak familiar. Itu gimana, Bu Feli? Itu diambil dari nama sebuah castle di Castle. Jerman, ya, di Potsdam. Jadi artinya tuh bebas atau tidak khawatir. Di mana tuh dulu Raja Frederick II tuh kalau abis perang tuh dia tuh istirahat di istana itu. Oh, namanya Istana Sochi. Luar biasa. Mungkin saya waktu baca ininya, profilnya gitu ya, Sansochi ini dari mana gitu kan, keren banget namanya. Biasanya kan namanya biasa ya, biasanya kita kenal-kenal lah, biasanya namanya standar-standar ya, ini luar biasa namanya. Tapi saya belum pernah tuh ke Sansochi tuh, castle itu sendiri, saya harus ke sana di pagi. Oh gitu ya, daerah mana itu? Tadi? Di Jerman. Di Jerman. Di Potsdam. Di Potsdam, oke. Harus ke sana ya sekali-sekali ya mungkin ya. Nanti kalau udah banyak duit harus ke sana, betul. Panggilnya Bu Feli? Feli aja gimana? Feli aja. Masih muda. Oh, masih muda ya. Milenialnya Angkasa Pura nih, sahabat AP1 mungkin beliau ya. Jadi izin ya, Feli ya kita ya. Feli aja. Tapi Mbak Feli aja ya. Bebas. Mbak Feli, sebagai seorang GM Bandara Patimura Ambon, sesuatu tugas tanggung jawab yang sangat besar. Tugasnya tuh porsinya apa? Kesibukannya apa tuh? GM gitu ya. GM tuh tadi Mas Yudi udah bilang orang nomor 1 di bandar udara. Jadi tuh orang tuh kalau tahu Bandara Patimura tuh udah pasti taunya nanya tuh GM-nya siapa. Oh gitu. Udah identik ya? Identik ya, udah ya identik ya. Jadi tuh kita tuh makanya tuh sekarang tuh kan selalu dibilang GM tuh dipandang atau dianggap tuh seperti CEO satu airport. Jadi kita tuh bener-bener sebagai wakil direksi, wakil manajemen di airport itu. Perpanjangannya direksi lah ya, tapi ditempatkan di suatu bandara tuh GM lah ya. Betul. Tugasnya banyak dari mulai seluruhnya gitu ya, yang terkait dengan kantor cabang itu tuh berada di dalam kewenangan kita, baik dari operasional, administrasi, bisnisnya gitu, bahkan sampai untuk mengolah seluruh stakeholder yang ada di daerah tersebut. Oke, segitunya. Semuanya harus bisa dikombin ya, secara benar berarti ya. Iya, jadi yang paling berat itu sebenarnya mengelola semua kemauan stakeholder. Dan memastikan operasional itu nggak ada masalah gitu. Dan intinya kita aman, operasional lancar, semua everybody stakeholder happy. Ya. Tapi pastinya sesuai dengan aturan-aturan kaidah-kaidah ya. Pasti ya, sesuai ya. Ini sebagai GM pertama, Mbak Feli? Iya. Di Bandara Patimura Ambon. Sebelumnya bertugas di mana, Mbak? Sebelum
sebelum GM ya. Sebelum GM tuh saya 6 bulan terakhir itu ada di kantor pusat. Saya adalah corporate expert untuk legal ya di kantor pusat di Jakarta sini, kantor pusat. Sebelumnya saya di Injourney, asisten VP Legal and Compliance-nya Injourney seperti itu. 1 tahun 4 bulan. Berarti sempat ke holding juga ya, ke Injourney ya, Novelle ya. Dari holding lanjut sebagai GM gitu ya. Berarti sebenarnya kalau di holding itu berarti kan helikopter view-nya udah dapat ya mungkin ya di situ ya. Iya. Pada saat itu ya. Adalah dapat banyak banyak karena insight ya mungkin. 1 tahun 4 bulan tuh saya dari mulai holding itu benar-benar berdiri gitu. Start, jadi kita ngurusin dari mulai berdirinya holding itu sampai 1 tahun 4 bulan lah. Saya terakhir keluar dari Injourney itu di Desember tanggal 31. Jadi 1 Januari 2023 itu saya udah ada di kantor pusat lagi. Terus kembali ke Angkasa Pura. Iya. Terus udah gitu ditugaskan sebagai GM di Bandara Batimur Ambon. Iya. Seperti itu ya. Setelah 6 bulan. Setelah itu ya. Saya ditugaskan di Ambon. Oke. Nah terus udah gitu tantangannya apa? Sebagai GM? Sebagai GM pastinya dong. Jadi banyak nih tantangannya gitu karena ini tadi ngomongnya kan membuat everybody happy ya, stakeholder ya. Itu kan pasti banyak tantangannya ya. Nah, tantangannya apa itu? Pertama dulu nih tantangan yang pertama tuh saya tuh ditempatin tuh jauh kan Mas Yudi. Saya tuh di Ambon gitu loh. Home base Jakarta. Gitu. Jadi yang pertama tuh memang buat saya tuh waktu saya dapat SK di Ambon tuh, Ambon gitu ya. Saya tuh pernah sih sekali ke Ambon tapi belum tahu gitu tuh Ambon tuh kayak gimana. Jadi buat saya tuh pertama tuh saya masih bingung gitu ya. Tetapi begitu saya jalanin Ambon tuh ternyata enak. Kalau tantangannya banyak di sana itu tantangan dari masyarakat lokal itu sendiri. Itu yang paling berat buat saya. Terus juga tantangan sebagai GM sih operasional. Karena saya bukan orang operasional sebelumnya. Saya bener-bener belajar from zero mungkin ya. Saya 17 tahun di legal gitu loh. Oh gitu. Jadi tiba-tiba masuk dunia operasional tuh ya mungkin orang ini bisa nggak bisa sih nih orang gitu loh. Gitu. Jadi tantangannya tuh ya di operasional itu. Tapi kan sekarang dibuktikan kan bisa ternyata ya. Bisa dong. Tapi masih terus belajar. Masih terus belajar. Ya. Belum lulus sih. Yang pastinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya 17 tahun tadi ya. Sangat di bidang legal ya. Sangat. Karena legal itu mungkin bagian scoop ada bagian cuman mungkin nggak banyak porsinya di Bandara Batimur Ambon itu juga seperti ya. Karena kan mereka tadi Mbak Feli bilang kan ada operasional, ada administrasi. Mungkin kan legal itu di bagian administrasi ya kurang lebih ya. Iya, kita kan supporting ya kalau legal itu. Jadi saya kalau untuk legal oke lah saya udah menguasai itu udah 17 tahun itu ya, dari lahir di Angkasa Pura 1 gitu kan. Tapi kalau operasional memang itu dunia yang beda dan meskipun saya udah berapa kali kan di cabang dan saya sudah tahu lah. Tapi begitu kita jadi GM ya memang kita harus ahli di situ. Mau nggak mau gitu loh. Harus belajar lagi. Ngomong-ngomong ahli Mbak Feli ya. Berarti kan kalau kita ngomong ahli ada kompetensi nih buat menjadi seorang GM ya. Kompetensinya apa sih yang core aja, yang penting-penting aja. Mungkin kalau kita tahu kan banyak mungkin ya di benaknya Mbak Feli. Cuman yang penting apa bagi Mbak Feli untuk kompetensi seorang GM? Jadi kan kompetensi itu kan ada 2 ya, Mas Yudi ya. Jadi artinya tuh yang soft and hard skillnya gitu. Kalau yang hard skillnya tuh bisa kita pelajarin deh. Kayak gimana sih tentang tourism kita bisa baca gitu kan. Terus juga mungkin tentang administrasi atau tentang travel retail itu bisa kita pelajarin dan banyak literaturnya. Tapi yang memang lebih penting lagi di soft skillnya Mas Yudi. Soft skillnya bicara mengenai behavior kita kayak gitu, perilaku kita dalam menjadi atau menjalankan jabatan itu. Untuk GM sendiri kalau kita ambil 3 ya, soalnya itu 121 halaman gitu. Tapi saya bacanya tuh bingung gitu. Banyak ya kompetensi GM-nya 121 halaman gitu ya. Kalau 3 ya. Nanti, jangan dibacain semua. Nanti kita bisa 2 jam. Iya, baca sendiri sih ya kan. Kalau 3 yang menurut saya yang kompetensi yang penting buat saya ya, yang lagi saya fokusin. Pertama tuh customer focus. Saya pikir customer itu paling terpenting. Bagaimana kita harus fokus pada customer dan bahkan saya belajar gitu bagaimana mencintai customer gitu loh. Itu penting. Nomor 1 itu GM harus tahu kebutuhan customernya apa, customer needs-nya apa. Terus yang kedua belajar mengenai business acumen, kompetensi business acumen dan tentang leadership juga. Kompetensi tentang leadership itu penting. Mungkin kalau kita di bidang pelayanan jadi mungkin consumer fokus ya seperti itu ya, karena kan kita lebih kepada bidang pelayanannya kali ya, gitu ya mungkin ya. Iya. Terus udah gitu business acumen mungkin karena diminta kita didorong untuk berkreasi dalam bidang pendapatan mungkin ya, komersial seperti itu ya. Iya. Jadi business acumen tuh lebih kepada kayak
sebagai seorang GM kita tuh tahu gitu loh, kayak sense-nya oh ini bisnis nih ada opportunity-nya. Bagusnya apa gitu ya? Ini bisa dikembangin nih, bisa menghasilkan cuan. Lagi happening apa nih di Bandara Patimura Ambon gitu ya? Kita harus bisa cepet nangkep itu ya? Nangkep itu dan bagaimana kita bisa melalui semua resiko dan bisa membuat itu menjadi bisnis yang baik dan jadikan itu duit gitu. Ketemu lagi leadershipnya udah pasti ya leadership lah ya, pasti. Karena udah pasti anggotanya banyak ya di situ. Ada berapa anggotanya di Bandara Patimura Ambon? Kurang lebih 170. 170 ya, 170 terus dengan stakeholdernya juga banyak juga ya seperti ya. Banyak banget Ya. itu kalau dibilang ekosistemnya itu atau stakeholdernya, wow itu airport itu masih Ambon ya kecil ya. Mungkin kalau yang di bandara lebih besar lagi, wah itu banyak lagi. Iya. Tapi koordinasinya sebagai GM perempuan gitu clear ya, Mbak Feli ya. Orang nganggapnya gimana sih kalau GM perempuan nih gimana sih, bisa nggak sih gitu nggak sih persepsinya? Ya pastilah. Pasti gitu ya. Kalau yang di timur tuh kan kebanyakan, apalagi Ambon tuh kan dianggap kayak daerah yang khusus lah gitu ya. Maksudnya banyak kan laki-laki, hampir laki-laki semua kayak gitu. Jadi kayak bergaulnya ya sama bapak-bapak gitu ya. Tapi mereka sih mungkin pasti ada pandangan kenapa ya GM-nya dikasih perempuan misalnya gitu. Banyak yang tanya. Tapi begitu kita jalan, begitu kita koordinasi, ya akhirnya sih mereka oke lah gitu. So far nggak ada oke lah gitu lah. Koordinasi nggak ada masalah. Malah kalau sama perempuan tuh mungkin jadi lebih lemah lembut gitu ya. Care gitu. Ya. Keibuannya muncul gitu ya, keibuan. Tapi mungkin pertama kali agak kaget juga ya. Stakeholder, wah perempuan nih ternyata gitu ya. Nggak gitu. Iya benar. Kayak gitu ya. Begitu. Banyak bahkan sampai bertanya kenapa ya dikasih perempuan kayak gitu. Terus harus jelasin satu-satu dong. Saya bilang nggak ada. Ya memang kita di Angkasa Pura I ya nggak apa-apa. GM perempuan sama yang laki-laki ya nggak apa-apa. Sama ya, karena kita penyetaraan juga kan udah sama ya, kita anggap sama ya. Sama. Sama. Saya juga memposisikan diri saya sebagai nggak boleh beda gitu sama laki. Teman-teman saya perempuan tuh saya banyak excuse. Saya kan perempuan nggak. Saya tetap memperlakukan diri saya sebagai GM dan nggak ada beda sama laki-laki gitu. Maksudnya tanggung jawabnya, kompetensinya, saya harus sama kalau bisa lebih. Iya. Mas Yudi, saya pastikan saya mau lebih dari yang laki-laki juga gitu. Mau nunjukin bahwa perempuan tuh malah banyak banget value yang lain gitu. Yes. Juga memang kan kalau saya informasi yang saya dapat, saya baca seharian memang kan salah satunya indikator KPI-nya di Kementerian BUMN juga salah satu yang talent wanita itu ya. Seperti itu ya, posisi menjabat sebagai posisi penting ya di suatu posisi lah seperti itu ya. Iya, talent gitu ya. wanita ya. Gitu. Sekarang lagi kita fokusin juga ya. Mantap, siap. Mbak Feli, terus udah gitu kita udah ngomongin kompetensi, kita ngomongin tantangannya. Itu kan tantangan pekerjaan ya. Kalau tantangan keluarga gimana? Tadi kan Mbak Feli ngomongnya jauh nih Ambon, terus saya gitu ya. Terus udah gitu, saya di Jakarta home base-nya, saya tangkapnya Kelunyan gitu ya. Berarti kan lumayan nih Jakarta Ambon nih. Nah keluarganya seperti apa? Supportingnya dari keluarga? Ya harus full ya. Tapi kan saya bawa anak ke Ambon. Oh keluarga dibawa ya, anak ya? Suami saya tapi tetap di Jakarta. Saya bawa anak. Jadi saya yang stay. Jadi yang datang keluarga, suami yang datang gitu ya. Karena kan memang jadi GM tuh nggak bisa pulang-pulang sesuka hati kita gitu. Betul itu dia. Jadi saya banyak di Ambon dan saya pastikan saya di Ambon lah. Kecuali memang dipanggil perusahaan, ya saya ke Jakarta atau kemana. Tapi kalau nggak ada panggilan, ya saya di Ambon. Tantangannya ada, anak masih umur 2 tahun lebih ya, 2 tahun 3 bulanan gitu. Tantangannya ada, tapi bisa dong gitu. Kalau kita mau bagi waktu buat keluarga, buat waktu juga buat pekerjaan, balance ya semuanya bisa. Yes ya, iya pastinya. Pariwisatanya apa Mbak Feli di Ambon? Laut. Yang menarik orang buat datang ke sana gitu ya? Wow, harus datang. Banda. Laut Banda. Iya, Pulau Banda. Oh, Pulau Banda. Salah satu yang kata orang tuh bilangnya tuh jangan mati sebelum ke Banda. Alright, ada apa di situ, Mbak Feli? Ada gunung. Oke. Bisa snorkeling, diving dan masih benar-benar natural gitu ya. Terus kita bisa lebih bagus gitu lumba-lumbanya gitu bagus banget. Ada paus, ada hiu martil dan ada semua. Keren banget. Keren banget. Tapi memang kita harus datangnya lebih lama ya ke Ambon. Kita biasa naik laut karena pesawat terbatas. Jadi ya mungkin Mas Yudi harus ke sana 4 harian lah. Siap. Minimal 4 hari ya buat nge-cover semua ya. Yang dari Ambonnya ya. gitu ya, datang langsung ke Banda terus nanti pulang lagi gitu ya 4 hari lah. Kalau di Ambonnya sendiri apa Mbak Feli?
Ada pariwisatanya? banyak laut ya. Laut. Pantai ya, Natsepa, rujak Natsepa, terus juga ada Pantai Liang. Iya. Makanan-makanan juga enak, kulinernya juga enak. Jadi udaranya tuh bagus banget, ikannya tuh masih sekali mati gitu. Oh iya. Kalau di Jakarta sekali mati katanya gitu. Udah tiga kali kalau di Jakarta ya. Coba itu dikali ya. Jadi waktu saya pikir, ini Ambon susah nih, Ambon jauh. Waktu saya ke Ambon tuh saya pikir, wah ini saya malah beruntung nih ke Ambon. Saya dapat kualitas hidup yang lebih bagus kayak gitu. Oke. Keren banget, Ambon tuh keren banget. Jadi datang ya. Main ke Ambon. Ternyata nggak menyeramkan ya berarti ya. Enggak. Maksudnya malah justru bagus ya. Kalau saya lihat kan, saya searching Google lah gitu ya. Kalau Ambon kan lihat keren banget. Beberapa kali memang saya pernah ke sana juga dinas kan. Ternyata memang ya tadi rujak Natsepa itu saya rasain is good banget gitu loh, enak banget gitu loh. Sambil ngeliat yang apa namanya anak-anak kecil mandi. benang-benang gitu ya di situ ya. Nah, kita lihat itu tuh. Ambon tuh bagus banget, nggak seperti yang saya bayangkan. Orangnya juga baik-baik, kayak gitu. Suasananya juga bagus. Jadi saya berpikir gini, kadang kita kan takut ya mau ditempatin di mana nih, jauh. Aduh nanti gimana gini. Pada saat saya jalanin tuh nggak ada tuh kayak gitu. Ya udah dimanapun kita ditempatin ya udah gitu, hayu aja. Ternyata di Indonesia itu banyak banget yang namanya hal-hal menarik yang kita bisa ekspor, dan anggap aja satu keberuntungan kita dapat kesempatan kerja di luar Jakarta atau di Indonesia Timur untuk ekspor, untuk rasain gimana sih Indonesia Timur. Mungkin kalau saya nggak ditempatkan jadi GM, saya nggak akan tahu Ambon ya nggak sih Mas Yudi. Yes. Jadi saya bersyukur aja bersyukur banget. Oke. Berarti kalau tadi disampaikan Mbak Feli, suami yang sering datang ya, Yap. Ambon ya berarti ya. Berarti ya supportnya sih oke banget ya berarti ya, keluarga ya. Harus. Komunikasi berarti oke ya. Komunikasi oke ya, kita pasti teleponan, ada video call gitu loh, kapan aja bisa dicek salah ya. Kalau ngajak harus video call ya. Enggak. Kita kan udah biasa, ini Angkasa Pura siapa sih yang nggak pindah-pindah ya kan. Jadi kita udah biasa gitu loh, 17 tahun hidup tuh pindah-pindah. Jadi ya oke kok gitu, no problem, nggak bisa. Iya. Terus Ambon di masanya Mbak Feli sebagai GM. Iya. Inovasi apa nih yang udah Mbak Feli lakukan untuk Bandara Ambon? Jadi itu waktu pertama kali ditempatkan di sana tuh Pak Faik ya, Dirut langsung bilang, Bu Feli, 3 bulan pertama buat sesuatu yang secara mata tuh orang lihat beda ya gitu. Itu tuh tantangan dari Pak Faik tuh. 100 hari pertama, quick win-nya tuh apa. Dan di 100 hari pertama tuh saya tuh pokoknya saya nggak gegolf gitu ya. Saya nggak kemana-mana. Saya cuma nongkrongin tuh airport aja tuh Mas Yudi. Karena saya tuh masih punya janji utang ke Pak Faik untuk nunjukin 100 hari itu saya ngelakuin sesuatu yang bisa beda gitu. Ya saya mulai buat itu, saya lihat Ambon tuh kayak apa yang perlu saya beresin di terminal bandaranya. Dan akhirnya saya nemuin tuh banyak hal yang saya bisa gitu loh. Intinya yang simple tetapi basic tapi itu harus kita rapiin dan itu mengena dan itu merubah ambience-nya. Yes. Saya pastikan nggak ada cat yang Kelupas. hitam gitu loh, ataupun yang kelupas. Ya memang masih tantangannya kan memang ada lah, tetapi tetap kita minimalisir. Terus tegel-tegel yang udah mungkin pecah-pecah saya ganti, kita rapikan kabel-kabel, ya arahan Pak Faik banget. Terus kita rapikan planter tanaman yang tadinya mungkin busuk gitu ya. Udah layu lah gitu ya, udah layu. Kotor. Itu saya tuh sekarang bilang teman-teman, pokoknya setiap 2 bulan sekali kita cuci batunya. Batu pun dicuci gitu, supaya jangan sampai itu kejahatan gitu ketika orang ke bandara tuh kotor tuh, crime gitu ya. Pokoknya kita buat yang terbaik lah. Saya yang nggak perlu kita lepasin gitu ya, kita turunin, kok nggak turunin untuk apa? Ini untuk ini Bu, nggak bisa, kayaknya nggak ada gunanya turunin kayak gitu. Ini untuk apa? Nggak, kadang-kadang banyak yang ada fungsinya tuh di bandara. Itu dikeluarin aja gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang kecil di 3 bulan pertama, plafon yang bocor pokoknya kita cek, kita rapiin gitu ya, nggak boleh. Dan itu bagus. Itu pertama. Terus saya mau juga buat customer experience di situ. Mas Yudi pernah kan ya kalau ke Ambon kan? Pernah. Jadi kan dia kalau itu kan turun rem keluar, terus ada jalanan gitu, setapak terus masuklah ke kedatangan. Kita sekarang buat di situ ada kerjasama dengan Ambon Tourism Board. Saya juga jadi tim di Ambon Tourism Board juga. Ambon Tourism Board itu Pemda? Ada Pemdanya, ada swastanya, ada entertainment, ada pelaku wisata dan bandaranya masuk. Mereka buat juga ada booth di situ.
yang mereka yang bayarin, mereka yang buatin gitu. Terus dari bandara kita buat musik, jadi kayak ada speaker yang alunan ngeluarin lagu ya. Jadi sepanjang jalan itu tuh tadi bisa dengerin tuh lagu sambil jalan, lagu-lagu tentang Maluku, bisa foto, baru masuk ke kedatangan kayak gitu. Dan jadi experience-nya ya, experience penumpangnya dapet lah ya. Nah, saya mau tonjolin tuh di experience. Yeah. Kalau bandara kecil tuh orang tuh, ini Ambon ya, gitu. Waktu datang kan beda. Kalau Jakarta dia langsung buat, cepet-cepet keluar ya nggak? Karena sering di Jakarta kan. Yes. Surabaya juga gitu. Tapi kalau di Ambon, mungkin orang baru pertama kali ke Ambon banyak. Jadi saya ingin ada kesan begitu dia menginjakan kaki di Ambon, ini Maluku ya, ini Ambon ya. Itu jauh banget loh, sampai situ kan 3 jam, hampir 3 jam 30 menit. Yes. Jadi mereka tuh ngerasa ke Ambon tuh, aku udah sampai ya di Maluku. Nah, saya ingin ada meninggalkan kesan yang tidak akan terlupakan, mulai dari dia menginjakan kaki di bandara. Oke. Dan penumpang itu pengen berlama-lama ya di bandara mungkin ya? Kan tujuan gitu ya? Iya. Nggak juga gitu? Semua sih sebenarnya nggak mau berlama-lama, nggak boleh ada antrian, tapi kesan gitu. Waktu dia turun dengan lagu Ambon di airport, dia perjalanan sangat jauh, dia lihat alamnya gitu, dia aku udah sampai di Ambon, wah disambut lagu-lagu. Nah, ambience ataupun kesan yang mendalam itu waktu dia touch di injekin kaki di bandara, itu udah dapat. Saya harus ke Sepa, saya harus kemana, saya harus ke Banda, itu mulai. Dan kita nanti mau buat satu TV yang media yang besar untuk eksplor Banda di situ. Pulau K, ada Pulau Ora, ada banyak banget Alang Saude. Jadi spot-spot pariwisata yang orang mungkin jarang tahu, tapi itu keren abis di Maluku. Berarti bikin display information gitu ya terkait dengan pariwisata Ambon kurang lebih. Jadi gitu. sambil dia nunggu baggage-nya, di conveyor belt itu kan 40 menit kan 20-40 menit, kita tuh cokokin mengenai pariwisata aja gitu. Nah itu. Kolaborasi bagus ya sama misalnya Pemda dan segala itu untuk pengembangan Ambon ya mungkin ya seperti itu. Itu salah satu tugas GM yang penting. Jadi mempertemukan berbagai stakeholder. Misalnya gini, kita mau nambahin traffic nih. Kan Angkasa Pura nggak mungkin maksa airlines buat traffic kan? Betul, karena kan ada tujuannya pasti kan. Betul, dia bilang ini nggak ada pasarnya kok, Angkasa Pura maksa kita buat rute baru. Dari mana ceritanya kita rugi gitu kan. Jadi caranya kita ketemuin Ambon Tourism Board, pelaku pariwisata, kita temuin airlines, kita diem aja duduk gitu, terus biarin mereka ngobrol. Ada event apa sih tahun 2024, kenapa aku harus nambahin flight aku, kayak gitu. Jadi, nanti ada loh eventnya gini-gini. Jadi kita pertemukan seluruh stakeholder terkait, biar mereka ngobrol sendiri, kita fasilitasi, nanti ada hasilnya create flight baru ataupun rute baru, kita kecipratan kayak gitu. Tapi kita yang harus dudukin mereka. Yes. Iya, mestinya gitu ya. Memang berarti nggak salah ya manajemen tuh milih Mbak Feli. Jadi kan berarti harus pendekatan keibuan ya. Tadi kan cerita tuh rumah kayak ya mungkin kalau sebagian rumah tangga juga gitu kan, rumahnya catnya bersih kan gitu, nggak mau ada bocor, terus dia mau nyaman di rumah, pasti kan itu kan seorang keibuannya di situ ya. Tanaman dia harus nggak layu gitu. Kalau kita kan kalau gitu ya? nanti kalau saya datang rumah tidur udah gitu lah. Iya. Mungkin itu keuntungan jadi GM perempuan. Kalau GM perempuan kan sama di rumah juga kan nggak boleh, ini apa bocor sedikit aja tuh saya nggak terima gitu, apalagi di bandara ya. Jadi kita lebih care lah terhadap hal yang kecil gitu. Tapi kita juga, saya punya PR juga, lagi ngerapiin taksinya juga kayak gitu. Nggak gampang, bener-bener nggak gampang. Tapi mau nggak mau kita harus kasih the best experience juga buat penumpang, otomatis harus kita kerjain. Yes. Memang sih tantangannya memang beberapa bandara juga tadi transportasi itu ya mungkin nggak cuma Ambon juga, berarti semua bandara sih rata-rata hampir sama sih mungkin ya kasusnya seperti itu. Betul. Iya. Terus untuk tenan-tenan Mbak Feli, pasti kan tadi ngomongin experience juga, di situ experience orang di situ kan pengen belanja juga nah. Iya. Produk UMKM udah dirangkul? Semuanya UMKM. Oh, semuanya UMKM. Gak ada brand yang nasional tuh kayak yang nggak masuk ya. Tapi itu tantangan malah Mas Yudi. Aku mencari ya produk luar ya. Kita tuh salah satu customer experience ataupun customer journey kan harus ada travel retail yang bagus. Meskipun ini bukan internasional ya, tapi kan orang butuh juga ada retail yang menarik di bandara. Di sana tuh belum variatif gitu ya. Di bandaranya tuh masih yang ya begitu deh gitu ya. Jadi tantangannya di tahun 2024, saya juga kemarin habis ngisi pelatihan juga, tantangannya adalah gimana mau merubah flow-nya. Terus buat retailnya lebih hidup,
Karena kita udah tender bolak-balik berkali-kali, itu nggak laku. Dan yang laku tuh cuma sekitar mungkin 50%. Kita masih punya banyak commercial space ya. Space-nya ya, mungkin ya masih ada 50 atau 40% lagi yang kosong. Jadi yang berat buat saya secara pribadi itu gimana ningkatin non-aero. Non-aeronatikanya harus naik. Sekarang kan proporsinya 70-30 di aero, non-aero 70 di aero. Ya. Jadi minimal ya kira 60-40 lah ya. 60-40 lah. 60-40 ya. 2024 kita pasti bisa gitu ya. Jadi bisa, kita akan rubah flow-nya. Kita akan tender ulang lagi beberapa yang di atas tuh kita akan isi lah. Dan saya mau pendekatan lagi ujung-ujungnya ke beberapa brand-brand yang ada di sana yang nasional ya untuk dia mau bergabung di kita. Mudah-mudahan lancar. Oke, berarti itu rencananya Mbak Feli ya 2024 ya? Yap. Selain itu rencana besarnya ada lagi Mbak Feli untuk menempati rumah Ambon? Selain meningkat 60-40 tadi itu? Jadi saya ada 3. Yang pertama tadi tuh kita ngembangin untuk retail. Ini kerjaan besar karena ngubah flow, menarik security checkpoint-nya ke belakang, Pak. Dimundurin ya? Dimundurin ya. Supaya orang bisa masuk. Jadi kita nggak attract lagi hanya penumpang, tapi kita attract pengantar. Karena orang-orang Indonesia Timur tuh sukanya tuh diantar. Jadi kita akan attract pengantar-pengantar untuk berbelanja di bandara. Itu satu. Terus yang kedua kita mau perbaiki customer experience-nya lagi. Tadi di kedatangan kita akan percantik juga. Terus banyak juga, saya mau kerjasama juga dengan beberapa scuba diving gitu. Jadi atau kapal pinisi supaya mereka tuh full information ketika dia landing. Dia mau kemana tuh udah langsung dapat di airport. Kalau sekarang belum. Berarti ada booth ya harapannya gitu ya? Booth yang information ada ya, tentang pinisinya, kapal pinisi berapa, kapal-kapal pelni itu menuju ke beberapa area kapan, harganya berapa juga termasuk scuba diving. Karena orang tuh Maluku tuh kebanyakan diving loh, Mas Yudi. Diving tuh yang paling keren di Ambon tuh. Ambon ya? Iya, harus ya. Yang terakhir itu yang menjadi fokus saya selain land transportasi tadi, juga kepingin untuk menumbuhkan traffic baru. Ya aeronautikanya harus juga diperhatiin. Jadi nanti di season ataupun di semester 2 kita mau coba buat Bali Ambon. Saya lagi terus mepetin terus orang-orang pelaku pariwisata Bali yang orang Ambon gitu ya. Untuk attract gimana caranya bawa turis-turis dari Bali. Habis dia dari Bali dia ke Ambon dulu, baru dia balik lagi ke Bali, baru dia pulang. Kita udah ngomong ke maskapai juga untuk dia coba evaluasi ini dan kita akan terus intens. Tapi nggak seasonal ya, nggak satu tahun penuh, mungkin kita akan coba di 3-4 bulan di semester 2 di tahun 2024. Tapi kita kerjain, kita jualan, kita iklan, kita buat tiketnya tuh sekarang kayak gitu di awal tahun 2024. Berarti ya salah satu targetnya itu pekerjaan besarnya itu langkah-langkahnya mungkin ya itu tadi ya gandeng-gandeng pelaku pariwisata, terus udah gitu. Banyak ya tadi tantangannya. Banyak. Gubernur juga, pemerintah daerah juga, wali kota juga. Ada nggak kira-kira udah di pikiran Mbak Feli itu nanti akan ke situ tantangannya tuh ABC, barrier-nya tuh apa gitu? Ada nggak kira-kira? Untuk yang 2024? Ada. Kalau inget tantangannya mah mendingan nggak usah dikerjain gitu loh Mas Yudi. Gitu ya? Jadi kayak di sini kayak begini. Kadang kan kita mau merubah flow aja kan kita harus CSP harus ketemu sama Kementerian Perhubungan, lapor kan di audit lagi. Belum lagi kita akan merubah flow itu pasti akan ada juga perubahan lagi sehingga ada investasi tambahan. Ngomongnya harus ke teknik, ke keuangan, ke komersial panjang gitu. Maksudnya mendingan gak usah dikerjain kita kalau tahu tantangannya gitu ya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu ya nggak? Iyalah, harus tetap semangat kan? Semangat. Karena saya tuh gini, Mas Yudi, pengen ninggalin legacy di Ambon. Karena kita kan nggak seterusnya di Ambon. Saya juga nggak akan jadi GM. Nggak berharap ya 7 tahun di Ambon gitu ya. Pasti ada masa. Jadi di masa yang saya dipercayakan oleh manajemen, saya harus lakuin sesuatu dong gitu. Dan saya bilang ke tim saya, kamu tuh ya kalau cuma di sini cuma dibayar gaji sama perusahaan, terus kamu duduk-duduk nggak ngelakuin apa-apa, cuma ngelakuin yang sudah pernah dilakukan, ngapain harus ada kamu di sini gitu pertanyaan saya. Yes. Ya kan? Saya bilang kalian tuh orang terbaik loh di Angkasa Pura 1, terus gini doang nih kerjaannya. Gitu please.
please gitu kan. Jadi saya minta lakuin sesuatu gitu ya. Jangan cuma dengar saya kalau dari Ambon tuh, Bu kapan saya pindah? Nggak mau. Awas ya ngomong mau kapan pindah ya. Saya pindahin beneran nanti nggak dapat jabatan lagi gitu ya. Jadi tim saya tuh nggak pernah minta pindah. Iya. Saya bilang kalau kamu udah buat tinta emas nih buat Angkasa Pura 1 buat Ambon, boleh bilang sama saya mau pindah. Tapi ini lakuin aja juga masih biasa, aja mau pindah. Lu ngapain aja kemarin gitu ya? Iya. Galak ya? Iya. Tapi itu memotivasi mereka. Lakukan sesuatu buat Maluku, buat Indonesia kayak gitu. Kalian nggak akan lama, kita nggak lama di sini. Paling tidak adalah perbaikan. Janganlah cuma makan gaji buta doang gitu, rutinitas. Do something gitu loh. Kita pasti bisa. Jangan bilang Ambon pasti nggak akan. Gini loh Mas Yudi. Saya kesana bilang gini, Bu, Ambon ini kartu mati, pokoknya nggak akan bisa untung gitu. Tuh orang tuh mindset begitu. Memang saya waktu datang gini, gimana cara untungnya gitu. Saya juga dredeg gitu ya. Saya juga sama, cuma saya nggak mau ngomong. Karena kalau kita ngomong tuh udah nutup pikiran kita bahwa ini nggak ada jalan. Tapi yang saya pikirkan bahwa kita pasti bisa. Bahkan saya sampaikan bukan kita bisa buat tim Angkasa Pura 1 aja ya. Sama Maluku, sama tuh semua itu perhubungan. Saya bilang kayak supaya, Pak kalau kita mau, kalau kita bersatu kita pasti bisa. Bu Feli kalau Bu Feli ngomong kayak gitu, Bu Feli aja bukan orang Ambon Maluku, kok ngomong kayak gitu? Ini semangat saya Pak. Saya malu deh sama Bu Feli, jadi kita pasti bisa deh tadi kayak gitu rasa. Dan ya legacy, kita nggak lama di situ. Kita harus lakukan sesuatu dan kita pulang tuh udah harus jadi, gue udah lakuin tinggal sesuatu. Bukan untuk nama ya, saya sekali bukan untuk nama saya buat, tapi masa sih di situ berbulan-bulan nggak ada gunanya, terus ngapain aja ya please gitu. Dan kita nggak mau aja kayak gitu. Berarti Mbak Feli udah berapa lama di Ambon ya? Tanggal 10 bulan Desember nanti, 6 bulan. Saya masih 5 bulan lebih lah. Oh, 6 bulan ya? 10 Desember nanti 6 bulan? Iya. Oh, berarti 3 bulan pertama udah lolos? Lolos. Udah berarti. Udah lapor ke Papa. Kami sampaikan gitu ya. Di Pol 1. Itu udah bahagia banget. Cuma di Pol 1 dong, Oka gitu loh. Oke. Selama hampir 6 bulan, 5 bulan lah. 5 bulan sekian, mau 6 bulan nih tanggal 10. Pengalaman berkesan jadi seorang GM Ambon apa? Bu Feli? Pengalaman berkesan. Oke gini, jadi kan kita lagi ngerapin land transportasi kan. Kalau di Ambon tuh sama sekali nggak ada taksi loh, Mas Yudi. Bukan ngerapin aja, memang ngebuat taksi yang resmi gitu loh. Dan itu ngadepin masyarakat yang Ambon gitu loh. Kita ngomong dia makin kuat lagi gitu ngomongnya gitu kan. Cuma saya punya strategi sendiri gitu Mas Yudi. Saya nggak mau duduk di atas di belakang meja gitu ya. Tiap pagi itu, ya nggak tiap pagi banget sih ya. Nggak setiap hari banget, tapi saya datang tuh langsung saya salamin satu-satu. Saya salamin. Karena mereka tuh kan, misalnya nih Mas Yudi landing nih, tiba-tiba trolinya Mas Yudi tuh mau diambil sama dia, mau dimasukin ke taksinya dia gitu kan. Berebut lah gitu ya? Berebut. Taksi. Saya bilang gimana nggak kur aja gitu. Ini kalau ada 100 orang, taksi 100 orang apa nggak? Gimana kalau nggak kur aja taksi ketika saya bilang gitu. Dan ya kita mau nggak mau penumpang tuh nggak nyaman loh digituin, gitu. Terus kita biarin aja gitu. Akhirnya kita bangun komunikasi sama mereka dan itu effort banget sih. Semua senior manager, semua manajer turun. Kita buat juga tim tiap hari ada yang nongkrongin. Kalau misalnya dia teriak-teriak kita marahin kayak gitu. Tapi pendekatannya yang benar-benar harus humanis, jadi disalamin tetap apa kabar. Bapak gimana? Udah lama lo gak ketemu gitu. Jadi mau nggak mau yang bangun komunikasi, mau nggak mau itu mereka yang harus kita sentuh gitu loh. Dan edukasinya juga ya. Itu dia. Dan satu kali pas pertemuan dia bilang gini. Yang saya berkesan sampai ketawa gitu ya, tapi dia lucu gitu. Dia bilang gini, Bu Feli katanya gini, kan kita rutin nih pertemuan untuk perbaikan taksi ini, strateginya gimana, kita ajak ngomong mereka lah. Dan itu kalau ketemu tuh, kita undang tuh 130 orang tuh kita undang. Meskipun yang datang kadang-kadang cuma 30, 40, oke lah gitu ya. Tapi kita rutin ketemu. Dan dia bilang gini, Bu Feli, kalau misalnya Bu Feli ini adalah caleg kata dia gitu, saya pasti akan pilih 2 periode 10 tahun katanya gitu. Maksudnya iya karena Bu Feli itu mau gitu loh sama kita, bersahabat sama kita gitu, jadi saya akan pilih 10 tahun. Kitanya nggak mau gitu. Tapi buat saya tuh ketawa gitu, kita ketawa. Maksudnya nggak mau 10 tahun ya? Nggak mau 10 tahun dia apa? Cuma cara mereka menyampaikan itu masyarakat tuh buat saya tuh kayak oh berarti mereka juga ngerasa juga diperhatikan, dicintai, meskipun kita nggak suka sama cara mereka dan mereka tahu kita marah sama mereka, tapi mereka ternyata bisa jadi teman juga gitu loh. Saya sangat senang banget gitu. Itu buat saya tuh unik banget pengalaman. Iya. Ada lagi nggak, Mas Feli? Yang lainnya tuh di foto-foto gitu sama wartawan. Gitu ya. Enggak. Yang lainnya sih
ya udah harusnya layaknya sih. Saya sih nggak ngeliat ada yang ini, tapi banyak lah pengalaman. Jadi GM tuh enak ketemu banyak orang-orang penting gitu ya, dikasih tempat-tempat yang VIP. Tapi itu saya nggak suka sih birokrasi seperti itu. Saya lebih senangnya ke masyarakat. Kita bangun hubungan sama masyarakat. Terus oh ya ada satu lagi. Jadi yang saya sangat senang adalah kita juga punya tugas untuk membersihin sampah. Itu bukan sampah kita di Ambon tuh, di belakang Ran itu ada sampah segunung-gunung. Parah banget sih itu. Itu sampahnya masyarakat itu ya. Tetapi itu di area bandara dan wartawan media bilang tuh sampah kita. Kita enggak, kita tuh bayar gitu loh, buang sampah tuh ada yang ngangkut. Dolar per meter berarti ya? Itu masih tanah kita, tapi itu jalan jalan provinsi. Oh, jalan provinsi. Jalan, tapi tanah masuk tanah kita. Tapi mau nggak mau jadi kita yang disuruh bertanggung jawab dan kita mau beresin. Desember ini kita angkut itu semua sampah, itu gede banget loh sampahnya, panjang ada kali 1 kilo itu. Kilo. Tumpuk tinggi lagi ya? Sampah. Tapi saya bilang, masa sih kita ngurusin sampah doang nggak bisa? Kita pasti bisa. Bu, tapi anggaran tipis, kita pasti bisa. Itu beresin tuh sampah. Karena kalau sampah aja nggak bisa diberesin, apalagi yang lain ya nggak sih? Mulai yang kecil aja dulu gitu. Mulai yang kecil dan ambil tanggung jawab. Bahkan event itu bukan kesalahan kita, tetapi nggak ada yang mau tanggung jawab dan harus diselesaikan. Ya sudah, bandara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam area itu ya mau nggak mau kita harus tunjukin ke masyarakat kita ada di Ambon, Maluku, mau lakuin sesuatu loh buat masyarakat. Kita nih bukan untuk cari bisnis aja duit, tapi kita mau loh support Ambon, Maluku. Dari mulai apa? Dari buang sampah. Kita akan beresin tuh sampah masyarakat kayak gitu. Oke. Mbak Feli, Iya. penjelasannya sih udah keren banget nih. Makasih. Cuman sebelum penutupan nih kita nih, saya mau nanya nih. Mbak Feli sebagai working mom, terus ada banyak juga working mom mungkin di luar sana ya, sahabat EP1 mungkin. Salah satu mungkin teman-teman sahabat EP1 working mom juga. Working mom. Oh, mom. Working mom ya, wanita bekerja kan, karir juga ya. Iya. Mungkin sahabat EP1 yang menonton ini juga pasti kan salah satunya pasti working mom ya. Ada nggak tipsnya apa yang harus dilakukan sebagai working mom apabila pengen berkarir juga nih teman-teman sahabat EP1? Oke. Tipsnya ya? Iya, tanpa meninggalkan tanggung jawab ya sebagai seorang ibu rumah tangga mungkin ya? Iya pasti. Jadi kalau saya prinsip anak itu nggak boleh, masih kecil ya. Jadi saya akan merasa gagal kalau anak saya gagal. Even saya tuh punya karir tinggi, duit saya banyak misalnya. Tapi kalau anak saya gagal sebagai seorang ibu dan sebagai seorang manusia gitu. Ya, jadi saya berpikir bahwa kemanapun nanti saya akan berkarir, kalau memang bisa anak saya bawa. Apalagi dia dikasih pondasi-pondasi yang dia masih kecil, jadi perlu pondasi-pondasi yang nilai-nilai yang harus saya sendiri yang kasih ke dia gitu. Tetapi itu memang itu saya ya. Jadi kita nggak bisa, anak kita nggak berhasil, artinya hidup kita nggak berhasil. Gitu. Jadi kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Nomor 1 itu ya memang anak. Gitu. Karir itu menurut saya juga jangan pikir karir itu untuk cari duit ya gitu. Karir itu tuh untuk bisa menginfluence banyak orang dan juga bisa membangun bangsa dan negara gitu loh. Kita jadi hero-nya gitu, kita jadi pahlawannya, dari setiap kita tuh punya gitu potensi untuk jadi pahlawan-pahlawan itu. Terus masa sih kita nggak ngelakuin sesuatu, masa sih kita nggak bisa berkiprah yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi buat masyarakat loh ya, bukan buat kita. Gitu. Jadi silakan, ayo berkarir, itu juga manfaatnya juga bagus banget gitu. Buat para mam-mam yang pingin ya punya semangat untuk berkarir, bisa kok gitu tetap membalance itu ya. Artinya nggak ada masalah kalau kita bisa membuat waktu, bukan kita diatur sama waktu, kita harus making time, kita harus buat waktu di situ kayak gitu. Kita mengkreasikan ya berarti. Iya, memang nggak gampang, sekali lagi nggak gampang, apalagi kita yang perempuan, ibu, tanggung jawabnya juga jadi GM misalnya kayak yang saya alamin itu nggak gampang, tetapi saya yakin bisa. Jadi jangan ragu untuk tetap berkarir di Angkasa Pura 1, jangan ragu mungkin para ibu-ibu atau mam-mam ini ya yang mau jadi GM. Jadi GM tuh enak. Enak ya? Keren banget jadi GM. Mas Yudi juga harus jadi GM gitu ya. Harus bisa ngerasain. Jadi karena jadi GM tuh kita yang bisa do something gitu. Dengan apa yang menjadi visi kita itu, kita bisa lakuin lebih banyak dibanding kita di belakang meja. Kalau misalnya disuruh balik lagi ke Jakarta, mau nggak? Ya males di belakang meja lagi. Bener. Yes. Bener. Tapi kalau emang terpaksa ya mau gimana lagi. Iya. Dimanapun kan harus tetap memberikan yang terbaik. Jadi para mam-mam ini yang mau karir tetap semangat, pasti bisa. Apalagi perempuan, banyak yang bilang seorang perempuan yang jadi pemimpin akan jauh lebih bagus, dia lebih
elevator, dia lebih akan punya dampak lebih luas, dia bisa balancing gitu ya. Saya lihat beberapa penelitian yang mengatakan pemimpin perempuan itu jauh lebih cakupannya lebih luas gitu. Mereka akan lebih luas, tapi mereka akan juga sangat detail. Yes. Mungkin ada sedikit closing statement dari Mbak Feli sebagai GM Bandara Patimura Ambon kepada sahabat AP1. Silakan. Oke, closing statement saya tetap menjadi otentik dengan diri sahabat-sahabat AP1 semua ya. Untuk bisa mewarnai AP1, jadilah otentik gitu ya. Kita nggak perlu sama dengan orang lain, tetapi kita tetap pada tujuan dengan keunikan kita memberikan warna yang lain, tapi bener-bener wow gitu bagi AP1. Tetap semangat, buat para mom juga, tetap berkarir gitu ya. Tidak ada kata terhambat karena kita mikirin keluarga, pasti kita bisa kalau kita mau kayak gitu. Thank you. Keren. Mbak Feli, thank you very much sudah hadir di acara CV Talk Podcast. Keren banget kita diskusinya edisi kali ini, keren. Thank you. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya main-main ke Ambon, kita ketemu ke Ambon, kita kunjungin Mbak Feli, oke? Bener ya, sahabat AP1 juga harus ke Ambon ya. Kalau sahabat AP1 mau ke Ambon, nah cari GM-nya ada namanya. Pasang karpet merah buat orang AP1 yang mau jalan-jalan ke Ambon. Bener, saya janji. Oke sahabat AP1, thank you udah menonton CV Talk Podcast. Jangan lupa sahabat AP1 follow, like, subscribe-nya pastinya, dan komen di CV Talk Podcast. Thank you very much. See you at next episode. Bye. Bye. Thank you. Thank you.